Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas soal pelumas kali ini. Jadi ada yang ngomong bahwa pelumas masa kini itu lebih baik dari 30 tahun lalu. Ngomong 30 tahun lalu karena penulis kasih contoh oli Castrol GPS yang ya adanya 30 tahun yang lalu. Apa benar oli sekarang itu lebih baik? Yang jadi perhatian itu sebenarnya perubahan apa sih yang terjadi pada formula oli, mulai dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Mungkin banyak orang yang nggak memperhatikan ya bahwa sebenarnya perubahan oli itu terutama dari bahan oli dan aditif. Untuk bahan oli makin lama bukan makin bagus, tapi makin buruk. Ada banyak penyebab. Yang pertama adalah kenaikan harga, yang kedua adalah kelangkaan. Jadi bahan yang terbaik untuk pelumas kendaraan, PAO, ternyata lebih dibutuhkan di faktor lain ya. Lebih dibutuhkan artinya lebih mahal kalau dijual ke faktor lain ya, daripada untuk pelumas. Apalagi sekarang ini lebih tren pelumas PAO yang encer ya. Ada PAO tipe baru juga yang enggak sebaik PAO lama, apa ya, MPAO apa CPAO, salah siji. Itu juga. Terus ya adanya Covid, adanya perang Rusia. Kan ada berita Rusia diboikot. Nah, artinya boikot itu tidak hanya barang masuk ke Rusia saja, tapi yang barang keluar dari Rusia juga diboikot. Padahal Rusia termasuk sumber minyak yang besar. Nah, jadinya oli jadi kesulitan untuk ambil bahan. Yang pertama ada Covid, banyak pabrik tutup. Terus setelah itu ya ada masa pemulihan, ada perubahan tentu ya. Jadi makin langka bahan oli. Terus kemudian ada Rusia diboikot juga, jadi makin langka lagi oli. Nah, pabrikan oli kan ya mau nggak mau harus tetap produksi ya, karena konsumen tetap minta. Apa yang dilakukan oleh pabrikan? Dia produksi oli yang kualitas lebih rendah. Nah, sayangnya dari pabrikannya tidak merubah harga atau apa, walau bahannya berbeda. Dari API sendiri pun membolehkan ya, ada apa jenenge ya, ada perubahan bahan tanpa melakukan sertifikasi ulang. Jadi dari API-nya pun membolehkan. Tentu ada anunya ya, ada levelnya ya. Enggak sampai 100%, tapi berapa persen. Kalau perubahannya lebih dari berapa persen harus sertifikasi ulang gitu. Bahan oli yang tersedia banyak di pasaran ya, bahan oli grup 2 yang terutama dari daur ulang oli bekas. Oleh karena itu ya jangan heran kalau kualitas oli sekarang lebih buruk dari masa lalu. Ada banyak faktor yang ya membuat oli sekarang nggak pakai bahan terbaik lagi. Terus kemudian soal aditif, ya mungkin sudah banyak tahu ya bahwa aditif sekarang yang untuk zincnya dikurangi, untuk sulfurnya dikurangi, untuk fosfornya dikurangi. Kandungan sulfur dan fosfor itu terutama pada aditif anti aus dan deterjen ya. Nah, kalau itu dikurangi, maka ya kemampuannya akan berkurang loh.
Oleh karena itulah jadi ada rekomendasi untuk pakai bahan bakar yang berkualitas tinggi. Jadi harus dengan bahan bakar berkualitas tinggi. Nah sekarang kalau di luar negeri bahan bakarnya sudah berkualitas tinggi, jadi menggunakan oli yang aditifnya dikurangi tidak jadi masalah. Menggunakan oli resep lama dengan bensin berkualitas tinggi, ya jadinya akan negatif. Negatif gimana? Ya karena tenaganya akan jadi berkurang, karena aditif itu juga akan mempengaruhi ruang bakar. Jadi kalau bensinnya berkualitas tinggi terus pakai oli resep lama, ya hasilnya nggak maksimal. Jadi harus dengan bensin berkualitas tinggi ya. Jadi bensin berkualitas tinggi pasangannya adalah ya oli modern. Nah, tapi kan ya kita nggak bisa bilang bahwa bensin kita ini, bensin yang kebanyakan dijual di Indonesia yang dari Pertamina, kita nggak bisa bilang itu berkualitas tinggi, kualitas rendah. Nah, karena itu, karena bensinnya berkualitas rendah, pakai oli resep baru itu malah jadi nggak bagus, karena ya aditifnya butuh banyak, karena bensinnya kualitasnya rendah. Jadi harus ada kesesuaian ya antara bensin dengan olinya. Kalau misalnya ragu-ragu ya coba lihat aja lah. Sekarang ini termasuk jarang ya oli dengan TPN-nya tinggi. Trennya oli sekarang itu TPN-nya justru rendah. TPN 9 itu dianggap tinggi, apalagi yang diesel ya. Bahkan oli diesel pun ya, dimana kalau zaman dulu dibilang oh pembersihannya harus lebih banyak, solar itu menghasilkan kotoran, menghasilkan soot, jadi harus lebih tahan asam gitu ya, TPN harus tinggi. Tapi ya bisa kita lihat lah yang modern itu ya, ada resep namanya low SAPS, low SAPS ya. Dan itu menggunakan aditif yang sedikit. Dari TPN saja bisa kelihatan ya bahwa oli dengan low SAPS biasanya TPN-nya sekitar 7 sekian gitu. Mungkin ada yang 6 juga. Tapi yang jelas aditifnya lebih sedikit. Nah, kalau dibilang lebih baik, ya balik lagi itu tadi. Lebih baiknya tergantung pada bahan bakar. Kalau bahan bakarnya pakai yang berkualitas tinggi, ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau bahan bakarnya tidak, ya nggak cocok. Seringlah kita jumpai di bahkan penjelasannya oli low SAPS itu bahan bakarnya harus berkualitas tinggi. Jadi sudah cukup banyaklah informasi dari pabrikan bahwa kalau menggunakan oli low SAPS bahan bakarnya harus berkualitas tinggi. Ya penulis nggak tahu ya level untuk solar ya, nggak tahu apakah Pertadex itu sudah termasuk berkualitas tinggi atau enggak. Tapi Dexlite dan Solar B30 jelas tidak ya, jelas tidak. Kemudian menjawab dari klaim bahwa aditif sekarang itu lebih baik dari masa lalu, ya lebih baiknya hanya karena bahan bakar juga berubah.
kebutuhan bahan bakar juga berubah, bukan karena eh, aditifnya lebih baik dari sisi kemampuannya, tapi secara resepnya yang paling pas itu ya yang baru. Karena namanya pelumas itu bukan soal paling unggul di satu sisi, tapi yang paling pas untuk semua sisi. Jadi nggak boleh yang terlalu licin ya. Karena nanti kalau aditif licinnya terlalu banyak, ada efek samping ini gitu ya. Nggak boleh terlalu banyak pembersihannya, karena aditif pembersihan juga ada efek ini. Jadi soal baik atau tidak itu lebih kepada kecocokan, kesesuaian, yang paling memenuhi syarat untuk semua hal. Jadi bukan yang unggul pada satu sisi, tapi yang bisa memenuhi semua faktor yang dibutuhkan oleh pelumas. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau oli yang terbaik itu yang paling kencang, nggak begitu. Yang paling halus suara mesinnya, nggak begitu. Kalau sekarang banyak ya faktornya ya. Jadi ya menjawab pertanyaan itu enggak ya, jawabannya enggak. Oli sekarang tidak lebih baik dari oli masa lalu, cuma oli sekarang lebih disesuaikan dengan bahan bakar yang sekarang. Karena standar bahan bakar itu meningkat, maka secara pelumas aditifnya bisa pakai yang lebih buruk. Karena misalnya ada yang dikejar lain, faktor soal polusi gitu kan. Oh, kalau aditif sekarang lebih aman terhadap knalpot. Ya kalau dari sisi itu ya emang aditif zaman sekarang itu lebih aman untuk knalpot, untuk catalytic converter. Jadi catalytic converter enggak inert ya, enggak jadi netral. Tapi selain itu dari sisi anti ausnya, dari sisi deterjennya malah lebih rendah dari yang masa lalu. Lebih baik enggak? Ya kalau bahan bakarnya kualitas tinggi ya yang sekarang lebih baik. Tapi kalau bahan bakar kualitas rendah ya enggak juga. Ya wis lah, muter-muter ya, maaf. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.